Hai everyone, balik lagi nih sama aku, Rin Channel. Nah jadi, di video kali ini aku tuh juga bermaksud buat sekalian mengganti nama channel aku menjadi Rin Channel. Karena sebagai bentuk terbaru dari diri aku, dari versi aku. Dan aku harap dengan bergantinya nama channel ini, channel aku bisa lebih berkembang lagi. Jadi di video kali ini aku tuh mau sharing ke kalian tentang pengalaman aku ketika aku kena cacar air. Nah, jadi sini aku bakalan cerita ke kalian dari awal gimana aku kena cacar air sampai akhirnya aku bisa menghilangkan bekas cacar air di wajah aku. Ya, saat ini belum total 100%, tapi sudah memasuki proses 80% dari yang awalnya itu seperti ini. Nah, sangat jauh banget perbedaannya kan dengan yang sekarang kalian lihat. Jadi sebelumnya aku mau cerita dulu. Jadi awal aku kena cacar itu di akhir bulan Desember, tepatnya sekitar tanggal 21 Desember. Kalau nggak salah itu hari Kamis ya, aku inget banget. Itu tuh sebelum akhirnya anak sekolah pada libur. Jadi sebenarnya aku itu kena cacar tertular dari salah satu murid aku. Sampai akhirnya jadwal libur aku itu dihabiskan untuk recovery dari penyakit cacar. Nah, tapi yang lebih lucunya lagi sebenarnya, aku kena cacar itu H-3 sebelum lamaran. Jadi itu kayak itu tuh di situ aku sedikit agak yang pusing atau gimana gitu kan, karena H-3. Jadi di hari Minggunya itu aku mau lamaran, sedangkan hari Kamis itu tuh aku sadar di sore hari. Aku sadar ketika aku lihat ada benjolan-benjolan cacar ternyata di badan aku, dan bukan cuma satu. Awalnya aku tuh nggak ngeh kalau itu tuh cacar. Aku mikirnya tuh kayak jerawat punggung gitu loh. Jadi aku mikir ya udahlah paling jerawat punggung. Nah lalu aku lihat lagi kok ada yang lain dan sama. Jadi aku menyadari bahwa itu adalah cacar. Dan setelah aku menyadari itu, disitulah aku mulai, suhu badan aku tuh mulai naik. Aku nggak tahu kenapa, padahal dari paginya tuh udah ada, tapi ketika aku sadar sore, baru di situ aku mulai ngerasa suhu badanku panas. Aku tuh masih takut banget kan, takut banget cacarnya itu cepet banget muncul ke wajah, karena kan kayak H-3 itu kan ada kemungkinan cacar bakalan keluar. Karena kata orang kan itu sampai seminggu. Nah, tapi alhamdulillah banget pada saat hari lamaran itu tuh cacar aku nggak yang banyak gitu loh di muka. Masih kayak cuman 1, 2, tapi tuh kayak kok sekilas tuh kayak jerawat. Cuman yang alhamdulillahnya semua orang yang datang ke acara lamaran itu tuh nggak kena cacar air, tidak tertular dari aku, karena aku juga menjaga jarak agar tidak menularkan cacar ke mereka, bahkan ke adik aku juga. Nah, lanjut, munculnya cacar itu makin banyak itu pada saat setelah selesai acara. Jadi setelah selesai acara itu disitulah mulai muncul cacar di seluruh tubuh aku, termasuk di wajah. Nah awal tuh kayak gini nih, aku tuh punya fotonya pas lagi bengkak, itu tuh radang awalnya. Di situ kesalahan aku juga, karena pada saat acara lamaran itu kan ibu aku itu masak seafood. Nah dan ternyata ketika kalian cacar itu hindari banget makan seafood. Karena apa? Aku sendiri ngerasain, aku satu malaman itu nggak tidur cuman gara-gara gatel banget satu badan. Dan juga demam, gatal, sakit, perih. Karena kan nggak bisa juga digaruk ya, tidak boleh. Jangan sampai pecah, karena kalau pecah itu perih banget. Sumpah aku ada salah satu tuh kayak di sini tuh kan waktu itu dia kayak pecah gitu, tuh perih banget. Padahal aku tuh nggak ada garuk, tahu-tahu dia kayak lepas, kayak mungkin pada saat itu kan aku kebutin pakai kain gitu kan, karena nggak bisa digaruk. Tapi itu tuh gatel banget sampai subuh aku nggak tidur, kurang lebih dari seminggu. Itu aku demam kan sampai semingguan gitu ya. Aku langsung ke dokter, setelah demamnya turun tuh aku langsung ke dokter. Karena memang sebenarnya pada saat cacar kalian tidak boleh langsung disuntik atau berobat ketika demamnya itu tinggi, karena itu akan membuat cacar kalian malah tidak keluar. Jadi biarkan si cacar tadi itu keluar dulu satu tubuh, baru ketika sudah reda demamnya kalian bisa ke dokter buat suntik antibiotik dan juga agar mempercepat proses pengeringan cacarnya. Nah lanjut ke awal 2024, di awal Januari itu kan
cacar aku udah mulai kering. Nah setelah mulai kering itu, disitulah aku mulai yang namanya pakai skincare. Jadi aku tuh mulai pakai skincare aku. Dan di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian cara-cara yang aku lakukan sampai seperti ini. Ini tuh belum 100% hilang, tapi sudah 80%, sisa-sisa yang gede-gede gitu aja. Jadi yang pertama kali, dan yang ini aku lakukan pada saat aku awal kena cacar juga, adalah minum air putih yang banyak. Ini tuh pengaruh banget. Nah pada awal aku kena cacar itu tuh aku banyak banget minum, karena kan aku nggak bisa skincarean, aku nggak bisa juga mandi sembarangan. Jadinya aku hanya bisa memperbaiki dari dalam itu dengan minum air putih yang banyak. Dan itu bisa mempengaruhi ketika aku skincarean, itu bisa mempercepat untuk menghilangkan bekasnya. Karena dari dalam juga udah aku rutin buat minum air putih. Lanjut, yang kedua, aku tuh ubah pola hidupku. Jadi kayak aku juga rajin olahraga. Beberapa kali walaupun aku nggak olahraga berat, aku kayak workout juga. Dan juga aku ada jalan kaki pelan-pelan, serta kayak setiap hari Minggu tuh aku olahraga. Beberapa minggu gitu aku ada kadang olahraga yang jalan cukup jauh banget, pergi ke Car Free Day. Jadi aku juga melakukan olahraga, serta aku juga makan makanan yang sehat juga pada saat aku dalam proses penghilangan bekas cacar. Di situ aku makan makanan yang bergizi dan mengurangi juga makanan-makanan manis, karena aku fokus ke penghilangan bekas cacar. Karena jujur memang ketika banyak bekas cacar itu insecure. Nah kali itu aku melakukan yang namanya skincare. Nah dari awal aku udah minum air putih. Lanjut yang kedua itu aku pola hidupnya aku ubah, aku rajin olahraga dan juga perhatikan makanku. Nah di sini skincare-nya itu aku nggak yang aneh-aneh ya guys. Jadi di sini aku mau kasih tau ke kalian skincare yang aku pakai, dan ini tuh tidak ada tambah-tambahan lain. Jadi kayak skincare yang aku pakai itu face washnya aku tuh face wash dari Oxy yang aku udah pakai dari tahun 2022. Itu tetap aku pakai yang itu. Lanjut aku tonernya pakai toner The Original. Ini tuh udah botol kedua aku. Kalian bisa lihat di sini, aku tampilin aja di sini. Lanjut aku pakai serum dari The Ordinary. Dan ini juga serum yang udah aku pakai dari 2022. Bukan 2022 juga sih, aku udah beberapa kali pakai serum ini tuh dari aku tahun 2020-an, 2020 akhir, 2021 aku juga tetap pakai, dan aku nggak pernah ganti. Dan aku udah habis berbotol-botol serum ini. Terus aku pakai moisturizer dari The Original yang Cica. Nah untuk eksfoliasinya aku pakai serum dari The Ordinary yang AHA BHA 30%. Tunggu kayaknya aku deh. Nah yang ini nih yang merah. Nah aku pakai ini untuk eksfoliasinya. Aku tuh nggak ada yang pakai produk baru gitu ya. Aku tetap keep skincare yang aku punya. Aku nggak ganti-ganti. Aku cuman bantu dari dalam, kayak aku perhatikan makanku dan juga air putih. Nah, dan alhamdulillah banget ya, di awal bulan Februari itu aku udah lumayan sedikit pudar. Dan kemarin aku foto tuh kalian bisa lihat tuh step-stepnya dari yang mulai awal Januari seperti apa, awal Februari, dan di Maret ini terus udah sejauh itu ya. Perbedaannya yang cukup jauh. Dan juga aku pakai sunscreen. Bahkan temanku bilang kayak, Miss Ajeng tuh udah agak pudar ya, kayaknya kemarin tuh parah banget. Karena memang parah banget. Bahkan murid-muridku juga takut liatnya, kayak Miss takut kan tuh di dagu sini. Itu tuh banyak banget bintil-bintil hitam gitu, karena kan cacar aku tuh keluarnya kecil-kecil. Nah jadi tuh kayak bekasnya gak ada, kayak bekas jerawat. Bahkan di hidung di sini yang gede-gede itu cuman bisa dihitung. Nah yang gede-gede ini doang yang dia itu lama banget sembuhnya. Dan kalau kalian mau menghilangkan bekas cacarnya tersebut tuh kayak susah banget. Kalian tuh cukup pakai skincare yang berbahan aman. Karena menurut aku kayak moisturizer yang aku pakai itu cukup aman dan tidak ada kandungan aktif yang tinggi, atau tidak mengandung retinol, tidak mengandung yang lain yang bisa memperburuk gitu kan. Nah aku hanya pakai skincare yang memang bener-bener dia kayak gentle dan bisa di segala kondisi kulit. Contohnya kayak The Original yang Cica yang aku pakai itu lumayan banget membantu. Bahkan aku udah repurchase lagi, kemarin aku baru aja repurchase.
yang moisturizernya dan juga tonernya itu aku udah purchase juga, karena memang sebagus itu ya. Bukan sebagus itu sih, karena aku juga udah nggak yang aneh-aneh lagi pakai skincare. Nah, jadi itu tadi beberapa cara yang aku lakuin ya untuk memperbaiki wajahku yang hancur, atau bukan yang hancur sih, yang banyak banget bekas cacarnya. Jadi itu adalah cara simple yang aku buat, nggak bikin yang aneh-aneh, karena memang kalau untuk cacar ini tuh ya telat juga sih aku kenanya pada saat sudah dewasa ya. Tapi alhamdulillah banget di wajah aku itu lumayan bisa cepet menghilangkan. Padahal sebelumnya bekas jerawat aku tuh susah banget hilang. Aku nggak tahu kenapa pada saat sama cacar tuh kayak bekas-bekas jerawat aku yang di pipi yang udah lama tuh kayak ngikut aja gitu hilang kan. Mungkin karena aku juga rutin, karena memang aku tuh kadang males-malesan juga pakai skincare. Karena aku tuh cuman kayak mentingin skincare tuh paling aku pakai cuman moisturizer dan juga sunscreen kalau siang. Sisanya aku kayak yaudah. Kadang kalau malam aku suka skip, kadang exfoliating juga skip. Nah, semenjak aku menghilangkan bekas cacarku ini, itu aku tuh kayak rajin exfoliating. Seminggu sekali aku wajib exfoliating. Jadi kayak lumayan juga, efeknya tuh lumayan cepet dan alhamdulillah. Nah, jadi buat kalian yang masih ingin tanya-tanya juga seputar cacar, kalian bisa komen aja di bawah, nanti aku bakalan bales. Dan thank you banget, segitu aja sih yang aku sharing ke kalian, Semoga dengan apa yang aku lakukan bisa kalian lakukan juga dan bisa juga berefek ke kalian. Thank you banget buat kalian yang udah mendengarkan ceritaku yang kena cacar ini. Thank you banget buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. See you, bye-bye.